Bang, mereka udah tahu tempat kita, bisik Dayan dengan nada khawatir. Pitung menarik napas panjang. Tenang, Yan, belum tentu mereka kesini. Hai Samir, selamat datang di Yenian Short. Selamat menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru dari kami. Kisah si Pitung, anak Rawabilong. Di sebuah kampung di pinggiran Batavia, tepatnya di Rawabilong, hiduplah seorang pemuda bernama Pitung. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, kuat, dan pemberani. Ia belajar mengaji di surau bersama guru Bang Pi, seorang ulama yang disegani di kampung itu. Namun di balik sifat lembut dan sopannya, Pitung juga dikenal punya keberanian luar biasa bila melihat ketidakadilan. Batavia kala itu sedang sulit. Orang-orang kecil harus membayar pajak tinggi kepada tuan tanah Belanda dan para centeng mereka. Banyak rakyat kelaparan, rumahnya digusur, hasil panen dirampas tanpa belas kasihan. Hati Pitung terbakar tiap kali melihat penderitaan itu. Suatu hari, ia melihat seorang janda tua ditarik-tarik oleh centeng Belanda karena tidak sanggup membayar pajak. Tanpa pikir panjang, Pitung maju. "Lepaskan Maitun, kalau berani, lawan gua dulu," teriaknya sambil mengepalkan tangan. Dengan langkah cepat dan gerakan silat Betawi yang dipelajarinya sejak kecil, Pitung melumpuhkan dua centeng hanya dalam hitungan detik. Sejak saat itu, namanya mulai dibicarakan orang sebagai jawara Rawabilong yang membela rakyat kecil. Namun hidup Pitung tidak selalu di jalan yang lurus. Rasa bencinya terhadap ketamakan Belanda membuatnya memilih cara lain untuk melawan. Ia dan sahabat-sahabatnya, Dayan dan Jiih, mulai merampok rumah rama-rama tuan tanah dan pedagang kaya yang bersekongkol dengan penjajah. Tapi hasil rampokan itu tak pernah ia nikmati sendiri. Pitung membagikannya kepada rakyat miskin untuk membeli beras, memperbaiki rumah, dan menebus tanah yang disita. Kalau Belanda bisa merampas dari rakyat, kenapa rakyat nggak bisa merebutnya balik? Katanya suatu malam. Di bawah cahaya obor di tepi rawa, aksi-aksi Pitung makin sering. Ia seperti bayangan di malam hari, datang tiba-tiba, menghilang tanpa jejak. Tuan tanah ketakutan, para rakyat berbisik dengan kagum, dan nama si Pitung pun menjadi legenda. Namun semakin besar namanya, semakin besar pula ancaman yang datang. Kepala polisi Belanda, Schouten, mulai geram. Ia menempatkan mata-mata di setiap kampung, menebar hadiah besar bagi siapapun yang bisa menunjukkan jejak si Pitung. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar di langit Batavia, Pitung bersama Dayan sedang bersembunyi di rumah seorang sahabat lama. Mereka baru saja membagikan hasil rampasan kepada warga kampung Kebayoran. Dari kejauhan, suara derap kuda dan teriakan dalam bahasa Belanda mulai terdengar mendekat. Deru kuda makin dekat, mengguncang tanah basah yang dipenuhi genangan air. Dari celah jendela bambu, Pitung melihat cahaya obor bergerak cepat menuju rumah itu. Ia menoleh pada Dayan yang wajahnya mulai tegang. "Bang, mereka udah tahu tempat kita," bisik Dayan dengan nada khawatir. Pitung menarik napas panjang. "Tenang, Yan, belum tentu mereka kesini. Tapi kalau iya kita, nggak boleh nyeret orang sini dalam bahaya." Di luar, suara pintu diketuk keras. "Buka pintu, ini perintah dari Syadhan. Kami tahu si Pitung di dalam bahaya." Di luar, suara pintu diketuk keras. "Buka pintu, ini perintah dari Syadhan. Kami tahu si Pitung di dalam." Suara itu menggema di tengah hujan. Pitung memberi isyarat kepada Dayan untuk keluar lewat pintu belakang. Mereka berlari di bawah guyuran hujan, menembus kebun pisang dan rawa kecil di belakang rumah. Air sampai ke lutut. Tapi langkah mereka cepat, seperti bayangan malam. Namun dari arah berlawanan, 3 serdadu Belanda muncul membawa senapan. "Tahan, jangan bergerak," teriak salah satunya.
Pitung berhenti sejenak, lalu memutar arah. Dengan gerakan cepat, ia menangkis bayonet yang menusuknya dan memutar tubuhnya untuk menghantam perut serdadu itu. Dayan mengambil sebatang bambu dan menghantam kepala yang lain. Dalam hitungan detik, 2 serdadu tumbang. Satu lagi melarikan diri sambil menjerit minta bantuan. Mereka berdua kembali berlari. Nafas mereka berat, tapi semangat mereka tak padam. Di kejauhan, terlihat sebuah pondok kecil di tengah rawa tempat sahabat lama mereka, Ji-ih, biasa bersembunyi. Namun saat mereka tiba, suasana terasa ganjil. Pondok itu gelap, tak ada suara, hanya percikan hujan di atap rumbia. Pitung perlahan membuka pintu, dan di dalamnya Ji-ih sedang duduk termenung. "Ji-ih," sapa Pitung, "kita dikejar. Kita harus kabur dari Batavia malam ini." Ji-ih menatap mereka dengan wajah datar. "Kalian udah dicari di mana-mana, Tong. Orang-orang di pasar pun takut bantu kalian. Belanda janji kasih hadiah besar buat yang bisa nunjukin tempatmu." Pitung terdiam. Ia menatap Ji-ih lekat-lekat. "Lu ngomong gitu kenapa, Ji? Lu takut? Atau lu udah mulai berubah?" Ji-ih menunduk, kedua tangannya gemetar. Dari luar, suara derap kuda kembali terdengar. Dayan mulai sadar ada yang tak beres. "Bang, jangan bilang dia yang..." Pitung mengangkat tangannya, menyuruh Dayan diam. Ia mendekati Ji-ih perlahan, lalu berkata dengan suara rendah tapi tajam, "Jawab gua. Ji-ih, lu temenin gua dari kecil. Lu tahu kenapa gua ngelakuin semua ini. Jangan bilang sekarang lu jual gua demi sekantung duit." Ji-ih tak menjawab, tapi dari balik dinding pondok, bayangan serdadu Belanda mulai tampak. Obor mereka menyala, terang menerangi wajah Pitung yang basah oleh hujan. Pitung mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi malam paling berat dalam hidupnya. Petir menyambar langit Batavia malam itu. Suaranya mengguncang, seolah alam pun tahu akan terjadi sesuatu yang besar di rawa itu. Pitung berdiri tegap di depan pondok kecil yang kini dikepung puluhan serdadu Belanda. Obor-obor menyala di sekeliling rawa, memantulkan cahaya di air yang beriak. Dayan berdiri di sampingnya, menggenggam golok dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. "Bang, jadi Ji-ih beneran ngelaporin kita?" tanya Dayan dengan nada getir. Pitung menatap sahabat lamanya itu yang kini berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya tak sanggup menatap balik. "Gua nggak punya pilihan, Tong," bisik Ji. "Belanda tangkep mak gua. Mereka janji ngelepasin kalau gua kasih tahu tempat lo." Pitung menarik napas dalam-dalam, menatap Ji tanpa amarah, hanya kecewa. "Lu salah, Ji. Mereka nggak bakal nepatin janji. Lu pikir orang kaya Hane ngerti arti janji? Mereka cuma ngerti kekuasaan." Teriakan dari luar memecah ketegangan. "Pitung, serahkan diri. Kau dikelilingi. Kalau melawan, kami tembak." Pitung menyeringai. "Dayan," katanya pelan, "kita nggak bakal nyerah. Ini tanah kita. Ini rawa kita." Dayan mengangguk, lalu menyiapkan diri. Hujan turun makin deras. Serdadu mulai maju, menembus rawa yang licin. Pitung mengangkat goloknya, menunggu saat yang tepat. Begitu jarak mereka cukup dekat, ia melompat dari balik semak, menebas senjata salah satu serdadu, lalu memukul dada yang lain dengan lututnya. Pertempuran pecah. Dayan berteriak keras, melawan 2 orang sekaligus dengan bambu panjang. Pitung berputar cepat, menangkis bayonet, dan menendang musuh ke dalam lumpur. Darah bercampur air hujan, suara tembakan menggema di antara pepohonan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Serdadu datang dari segala arah. Ji-ih menunduk di dalam pondok, menangis menatap sahabat-sahabatnya yang kini bertarung mati-matian. Pitung sempat terkena tembakan di lengan, tapi ia tak berhenti. Dengan satu tangan, ia tetap menyerang. "Selama gua masih napas, gua gak bakal biarin orang kecil diinjak," teriaknya di tengah hujan dari keyohan. Shout Hein terlihat di atas kudanya, tersenyum puas. "Si Pitung, akhirnya kau keluar juga." Namun sebelum ia bisa memberi perintah tembak terakhir, tiba-tiba suara ledakan kecil terdengar dari arah rawa. Sebuah jeriken minyak yang disembunyikan Dayan meledak, menimbulkan kobaran api yang menyambar obor di sekitar mereka. Rawa Bilong terbakar, menciptakan cahaya merah yang menerangi malam. Asap tebal mengepul, menutup pandangan.
Dalam kekacauan itu, Pitung menarik Dayan yang terluka dan berlari ke arah belakang rawa. Mereka menembus api, melompat ke sungai kecil yang mengalir menuju kebun bambu. Di belakang mereka, suara tembakan terus terdengar. Ji hanya bisa menatap dari kejauhan, menyesal atas keputusannya. "Tong, kesini!" teriak Dayan dari air. Tapi Pitung menoleh sebentar, menatap ke arah pondok dan sahabat yang mengkhianatinya. "Jaga diri, Ji, semoga Allah maafin lu," katanya pelan sebelum menyelam ke sungai yang gelap dan deras. Asap masih mengepul, api rawa terus membakar malam, dan di antara suara hujan, hanya terdengar desah angin yang membawa bisikan. Si Pitung belum mati, dia masih hidup di hati rakyat kecil. Asterisk. Air sungai dingin menusuk tubuh Pitung yang penuh luka. Hujan belum berhenti. Arus deras menyeret mereka jauh ke hilir. Dayan, yang juga terluka di bahu, berusaha bertahan di atas batang kayu yang hanyut. "Bang, kita sampai mana ini?" tanya Dayan dengan suara lemah. Pitung menatap sekeliling. Gelap, hanya cahaya petir sesekali yang memperlihatkan hutan bambu di tepi sungai. "Kita udah jauh dari Rawa Bilong, tapi jangan berhenti, Yan. Selama Belanda belum nemu jasad kita, berarti kita masih hidup." Mereka merangkak naik ke daratan, tubuh penuh lumpur. Di kejauhan, tampak gubuk nelayan kecil di pinggir sungai. Seorang kakek tua keluar sambil membawa lampu minyak. "Ya Allah, kalian ini siapa?" "Badan penuh darah," serunya kaget. Pitung hanya tersenyum tipis. "Kami orang lewat, Pak Tua. Cuma minta tempat berteduh semalam." Kakek itu menatap lama, lalu mengangguk. "Masuklah, malam ini bukan malam yang aman buat siapapun." Malam itu, mereka beristirahat di gubuk kecil itu. Pitung membersihkan luka Dayan, sementara pikirannya masih gelisah. "Dayan," katanya lirih, "Ji udah nyerahin kita, tapi gue yakin dia juga tersiksa sekarang. Hatinya nggak sekejam tindakannya." Dayan menunduk. "Bang, Ji, sahabat kita. Tapi pengkhianatan itu nggak bisa dimaafin semudah itu." Pitung tak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat kilat menyambar langit Batavia yang jauh di sana. Keesokan harinya, kabar tentang pertempuran di Rawa Bilong menyebar cepat. Orang-orang di pasar berbisik, "Si Pitung kabur. Belanda bilang dia mati." Tapi ada yang lihat bayangannya di tepi kali. Sementara itu, di pos penjagaan Belanda, Schoudheim berdiri dengan wajah murka. Di hadapannya, Ji duduk terikat, wajahnya lebam karena dipukul. "Kau bohong, budak Bentokheim. Kau bilang mereka akan di pondok, tapi si Pitung masih hidup?" Ji hanya terdiam. Darah menetes dari bibirnya. "Kalau gua tahu tempatnya, gua udah kasih tahu," katanya lemah. Hane menatapnya dengan dingin. "Kalau begitu, kau akan jadi umpan. Kami tahu si Pitung akan datang menjemputmu." Malamnya, Ji dibawa ke alun-alun, diikat di tiang kayu. Tentara Belanda sengaja menyebarkan kabar ke seluruh kampung bahwa Ji akan dieksekusi. "Siapapun yang mencoba menolong, akan kami tembak di tempat," teriak salah satu perwira. Dan benar saja, di kejauhan, di antara bayangan pepohonan, sepasang mata tajam memperhatikan dari balik kabut malam. Pitung berdiri di sana, menatap sahabatnya yang diikat. Wajahnya dingin, tapi di matanya menyala amarah dan tekad. "Dayan," bisiknya pelan, "malam ini kita nggak bisa diem aja. Ji tetap sahabat kita, walau dia udah nyakitin kita." Dayan menatapnya ragu. "Bang, Belanda pasti udah siap nunggu lu." Pitung mengangguk. "Gua tahu, tapi gua nggak bisa biarin orang gua mati sendirian." Ia merapatkan ikat kepala hitamnya, menggenggam golok yang sudah berkarat tapi setia menemaninya bertahun-tahun. Dari arah pasar, bunyi beduk tengah malam terdengar samar, tanda waktu pergantian ronda. Itu sinyal yang ditunggu Pitung. Ia bergerak dalam gelap, tubuhnya nyaris menyatu dengan bayangan. Setiap langkahnya senyap, setiap gerakannya terukur. Dan di tengah malam yang dingin itu, suara tembakan pertama kembali menggema di Batavia. Malam itu menjadi saksi keberanian terakhir si Pitung. Dengan langkah mantap, ia menerobos barisan serdadu Belanda yang berjaga di alun-alun. Bayangan tubuhnya berkelebat di antara kabut. Goloknya berkilat, sesekali tertimpa cahaya obor. Dayan menutup dari belakang, melumpuhkan penjaga satu persatu tanpa suara. Di tengah kericuhan, Ji membuka matanya yang sayu. "Tong," bisiknya lirih ketika melihat sosok sahabatnya datang.
Pitung tersenyum samar. Gua janji, Ji, gua gak bakal ninggalin lu. Ia memotong tali pengikat. Tapi belum sempat membawa Ji kabur, suara peluit Belanda melengking panjang. Serdadu menyerbu dari segala arah. Peluru menghujani tanah. Dayan berteriak, "Bang, mereka datang dari utara." Pitung menoleh ke segala arah. Tak ada jalan keluar. Ia menatap Ji dan Dayan, dua orang yang sudah seperti saudara sendiri. "Kalau gua tumbang malam ini, lu berdua harus terusin perjuangan ini. Jangan biarin rakyat kecil hidup dalam takut." Dengan itu, ia maju ke depan, menantang puluhan serdadu sendirian. Goloknya menebas, menangkis, dan menembus di antara bayonet. Hujan peluru menyala, tapi Pitung tetap berdiri, hingga akhirnya satu tembakan menembus dadanya. Tubuhnya roboh di tanah becek, darah bercampur air hujan. Ji berteriak histeris, berusaha menghampiri, tapi Dayan menariknya pergi ke arah hutan. "Jangan sia-siain pengorbanannya," seru Dayan. Syauthani mendekat, menatap tubuh si Pitung yang tergeletak. "Akhirnya, si bandit Betawi sudah mati," ujarnya dengan senyum puas. Tapi malam itu, bahkan angin pun tak mengamini ucapannya. Karena keesokan harinya, rakyat dari Rawabilong sampai Tanah Abang turun ke jalan. Mereka menolak bekerja untuk Belanda, menolak bayar pajak, menolak tunduk. Mereka si Pitung memang mati, tapi semangatnya masih hidup di hati kami. Dan dari masa ke masa, nama Pitung tetap dikenang, bukan sebagai pencuri, tapi sebagai jawara Betawi yang berjuang untuk keadilan. Suara dan kisahnya jadi legenda di warung kopi, di panggung lenong, di hati rakyat kecil yang tak pernah lupa bahwa dari rawa yang sederhana, pernah lahir seorang anak kampung yang berani menantang penjajahan. Selama masih ada yang tertindas, semangat si Pitung nggak akan pernah padam.